Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Karangpilang, ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah secabang Karangpilang, serta ibu-ibu pengajian Aisyah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat serta hidayah sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal sholihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semuanya ke arah kebenaran, yaitu dinul Islam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada siang hari ini Masya Allah luar biasa banyak sekali jamaah cabang Karangpilang. Mudah-mudahan kita semuanya ya, yang biasanya kalau siang-siang gini kan enak tidur ya Bu ya. Tapi ibu-ibu Aisyah semangat untuk pengajian, bahkan tadi ada sebagian yang baru pulang bersama-sama dengan saya tadi, yaitu dari Tandes. Untung di Tandes ya Bu ya, tidak terlalu jauh. Kalau di Kenjeran itu pucuk ke pucuk ya. Alhamdulillah kemarin kok Tandes itu bersedia untuk ketempatan periodik hari ini, sehingga kami tidak terlalu lama di jalan, sehingga bisa jam 1 bisa sampai di sini. Ini semuanya adalah karena takdir dan ridha Allah, sehingga kita semuanya berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Ibu-ibu sekalian, pada hari ini saya diberikan judul indahnya berbagi. Saya baru parkir sepeda. Ada santunan ini ya, berarti cocok sekali dengan judulnya, yaitu indahnya berbagi. Nah, sebelum kami menjelaskan indahnya berbagi, maka kami membaca beberapa kalimat yang bagus untuk kita cermati, untuk kita renungkan. Ada 5 kalimat yang perlu kita renungkan. Yang pertama, yaitu persahabatan itu tidak dicari, tapi kita sendirilah yang menciptakan dari saling berbagi, mengerti, dan mempercayai. Jadi pada hari ini kita sedang membentuk diri kita untuk menjadi orang yang saling bersahabat. Nah, orang bisa bersahabat jika di situ kita ada saling memberi. Memberi itu tidak hanya memberikan materi, memberikan senyum itu adalah sedekah. Ketika kita bertemu, kita bersenyum, memberi salam, kemudian menjawab salam, itu adalah sebuah persahabatan, di mana dengan persahabatan itu kita akan merasakan indahnya kalau kita berbagi. Yang kedua, jangan pernah lupa selalu bersyukur. Kita ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, nikmat apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita? Kita bangun tidur sudah bisa menghirup udara segar. Bahkan kadang-kadang kita bisa keluar. Di luar pun sudah banyak makanan-makanan atau bahan-bahan makanan yang akan kita masak itu sudah tersedia. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita tidak bersyukur, maka itu kita termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Jangan pernah lupa selalu bersyukur, dan bersyukur itu dibuktikan dengan kita berbagi. Berbagi apa saja, tidak harus uang,
tidak harus barang. Dengan berbagi kita menolong orang lain, itu semua adalah wujud daripada kita berbagi kepada orang lain. Yang ketiga, dengan berbagi kamu tidak akan kekurangan, dan saat yang tepat untuk berbagi adalah saat kamu kekurangan. Biasanya kalau orang itu kekurangan, isine mau nelong sotok. Tetapi meskipun kita dalam kekurangan, saya yakin ibu-ibu Aisyah ini kalau mau berbagi tidak menunggu kaya. Pasti ibu-ibu pokoknya saya bisa, meskipun itu sedikit, pasti ibu-ibu akan melakukan itu. Nah, kalau orang itu berbagi, maka tidak akan kekurangan. Saya ini melihat filosofi tanaman. Saya itu kapan itu ya, kebetulan tetangga saya itu Cina. Terus kok lama ndak pernah keluar rumah. Biasanya kalau pagi itu duduk-duduk di tepi di apa itu kayak itu loh Bu, nang panas-panas ngoten niku lho. Nah, jaring ya. Terus saya gini, loh Cik kok lama tidak ini, kok tidak ketemu. Iya Bu, saya habis ini habis operasi, saya habis jatuh. Oh iya, makanya tadi itu saya lihat yang namanya dia itu nanam ginseng itu banyak Bu. Makanya gingsengnya kok sudah tumbuh banyak kok tidak diambil-ambil, saya gitu. Lo ambil aja Bu, enggak apa-apa. Nah, karena apa? Dengan diambil itu nanti akan tumbuh, akan lebih banyak lagi. Ternyata setelah itu saya ngambil bibitnya, saya tanam di tempat saya. Tidak sampai 1 minggu, yang namanya ginseng itu bolak-balik saya oseng-oseng itu loh Bu, enggak habis-habis. Habis saya petik besoknya tumbuh lagi terus begitu. Nah, ini filosofi tanaman. Jadi semakin kita ini membagikan, maka semakin tumbuh rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi kalau tanaman itu tidak kita bagi, tidak kita petik, maka tanaman itu akan menjadi tua dan tidak bisa dirasakan. Contohnya kangkung. Kangkung itu kalau tidak dipetik Bu, ya nanti akan jadi klurek ya kalau gitu. Kalau yang biasanya di kali-kali itu akhirnya berkembang kaku, tidak bisa dibuat sayur. Nah itu. Kemudian bahagia itu sederhana. Padahal yang dicari orang hidup di dunia ini hanya satu, atau yaitu bahagia. Orang itu mencari harta juga ingin memenuhi kebahagiaan. Nah, bahagia itu sederhana, tersenyum bersama dan berbagi duka bersama akan menjadi hal yang terindah. Ketika kita berkumpul, maka tentunya dalam satu perkumpulan itu tidak semua orang itu bahagia. Tidak semua orang itu merasakan kebahagiaan. Tetapi dalam pertemuan itu ada orang yang sedang berduka. Tetapi ketika duka itu atau kesedihan itu diceritakan dengan orang yang dapat kita percaya, maka insya Allah kedukaan itu akan menjadi kebahagiaan. Nah, tentunya di Aisyah ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menuju kebahagiaan itu. Yang kelima, carilah kebahagiaan dan ketenangan dengan berbagi harta. Dengan kita membagi harta kita meskipun tidak banyak, maka sesungguhnya dengan kita berbagi itu, maka Allah akan menggantikan dan justru Allah akan memberikan yang lebih banyak lagi. Makanya ketika kita itu diberi, itu kan kita terima, ya, terima kemudian kasih. Jadi kita kadang-kadang itu orang tua di desa itu Bu, kadang-kadang itu kalau saya dikasih orang gitu ya, kemudian karena di rumah itu kan hanya beberapa orang, kan anak-anak itu sudah ya rumah tangga masing-masing. Kadang-kadang sering dikasih orang gitu. Terus saya bagikan, lho wong dikei wong kok dikekno sih. Nah, lalu maka orang itu perlu kita, kalau kita diberi maka kita terima, kemudian kita kasihkan.
kalau itu tidak kasihkan ke orang lain, maka sesungguhnya makanan itu tidak ada manfaatnya. Maka itulah perlunya kita beraisyah, perlunya kita ini berteman, sehingga apa? Kita itu bisa berbagi dalam rasa senang, berbagi pada masa duka. Jadi pada saat kita, ya kalau kita tidak ada teman Bu berduka, ya kita bayangkan saja pada saat COVID itu ya, kemudian ada orang berduka, orang nggak boleh takziah. Padahal takziah itu kan bukan hanya kita itu menerima sesuatu ya, tetapi diparani wong itu, masya Allah rasanya itu sek duwe kanca wakeh gitu. Tapi ketika sudah bersedih, diisolasi, itu masya Allah rasanya dunia itu mau kiamat kayaknya begitu. Tetapi kami yang sudah aktif di Aisyah tidak merasa sedih. Karena apa? Teman-teman itu juga meskipun tidak datang ke rumah, yang namanya teleponnya, itu adalah merupakan berbagi kedukaan dan berbagi kebahagiaan. Dan insya Allah kita ini di dalam beraisyah ini saling membagi segala-galanya. Baik itu ketika kita bersedih, kita bagi dengan teman kita, dan nanti teman kita akan memberikan solusi sehingga kita tidak lagi bersedih hati. Nah, kemudian ada hadis yang berbunyi khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka ada itu sering dijadikan moto oleh ibu-ibu Aisyah. Motonya apa? Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Dan insya Allah kalau kita ini selalu aktif di organisasi, insya Allah mulai bangun tidur sampai tidur lagi, maka apa yang menjadi aktivitas kita itu akan bermanfaat. Kita bayangkan handphonenya Ibu Aisyah itu mulai bangun tidur, terutama ini menjadi pimpinan, gak mari-mari Bu ya. Maka kita bersyukur sekali gak sempat hibah. Karena apa? Wong delok iki ae wis bingung, grup iki ono ngene, grup iki ono ngene. Nah, sehingga disitulah maka kalau kita itu, saya masih ingat begini, ketika kita itu menjadi manusia yang tidak bermanfaat untuk orang lain, maka tidak ada bedanya kita ini dengan makhluk yang lain, seperti binatang. Binatang pun juga ada yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau manusia tidak mau berbuat untuk orang lain, apalagi berbagi, maka manusia itu akan seperti binatang yang tidak mau berbagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, wahai Bilal, jangan takut hartamu itu berkurang. Bilal itu, ibu-ibu kenal nggih dengan Bilal nggih? Bilal itu kan budak yang dibeli nggih. Budak yang dibeli. Kita bayangkan loh, wong Bilal kok diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal, jangan takut hartamu habis. Bilal itu kan tidak punya apa-apa. Nah itu, janganlah kamu takut hartamu itu berkurang karena ada Allah yang memiliki ars. Jadi kalau kita itu berinfak, katakanlah banyak sekali kan Aisyah, kalau orang menjadi pimpinan itu loh Bu, masa Allah bolak-balik merono, itu kan berarti kita harus mengeluarkan uang ya. Ya, tetapi kita itu Masya Allah dengan senang hati. Kita tidak ada yang aku ki males nang Aisyah iku, engko durung teko iku wis engko nek kapane sepedaan ya nggawa apa itu butuh bensin. Nanti kalau ngelak ya butuh ngombe. Engko nek Grab iku ya piro gitu Bu ya. Tapi Aisyah tidak pernah berhitung seperti itu. Ya. Kita yakin bahwa Allah itu akan Allah itu akan mengganti apa yang kita lakukan. Nah, kemudian Bilal dikatakan seperti itu, padahal Bilal tidak punya apa-apa. Kita yakin bahwa Allah itulah yang menguasai bumi dan isinya ini. Kalau kita yakin dengan itu, maka insya Allah kita tidak boleh takut miskin. Kita tidak boleh takut bahwa harta kita itu akan habis karena ikut di Aisyah. Lah yo Aisyah iku wis dadi pengurus iku wis gak oleh bayaran. Mari ngono isih ono tarian maneh. Nah, tapi insya Allah ibu-ibu di sini tidak.
insya Allah saya ketemu dengan ibu-ibu Aisyah tidak ada yang seperti itu. Ya, saya sering ditanya sama tetangga, Bu, sama niku kok sering metu, terus seragam iku kok mesti nggawe seragam iku ya Bu ya Muhammadiyah ya Bu ya. Iya, saya itu orang Muhammadiyah Bu. Berarti sama niku bayarannya akeh nggih Bu, nggih bolak-balik metu. Oh nggih, alhamdulillah, masya Allah dibayar ambek Gusti Allah. Bayaran dugi Gusti Allah iku diparingi sehat niku alhamdulillah. Nggih Bu nggih. Diparingi sehat kita bisa keluar itu dan kita bisa tersenyum itu adalah bahagia. Nah, buktinya ibu-ibu hari ini kan tersenyum semua. Saya lihat ibu-ibu ndak ada kok yang besengut itu ndak ada. Semua tersenyum. Nah, ini artinya apa? Kita hari ini bahagia. Beraisyah itu bahagia. Makanya beraisyah itu adalah menyenangkan. Jadi tidak membuat kita itu sedih. Meskipun kita itu keluar itu harus juga keluar uang, tetapi insya Allah Allah akan mengganti dengan apa yang sudah kita keluarkan. Di dalam surat Al-Hadid ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amanu billahi wa rasulih. Aminu, ya bukan amanu. Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alnakum mustakhlafina fih. Dan berinfaklah dari apa-apa yang sudah dijadikan oleh Allah sebagai penguasa yang bisa menguasai kamu di dalamnya, yaitu yang berupa harta. Walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan orang-orang yang beriman di antara kamu dan infakkanlah kepada mereka harta itu ajrun kabir, kamu semua akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Jadi infak itu adalah menafkahkan harta ya. Jadi kalau sodako itu juga sama Bu, menginfakkan harta. Tetapi kalau sodako itu tidak terbatas pada harta saja. Kita membantu dalam bentuk tenaga, kita membantu dalam bentuk pikiran, kita membantu dalam bentuk senyum. Itu saja yang bisa disebut dengan sodako. Nah, infak ini adalah khusus karena infak ini adalah orang yang menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah, untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan anak-anak kita, untuk kepentingan sabilullah, maka itu yang disebut dengan infak. Maka apa yang ibu keluarkan hari ini, ibu berinfak hari ini, maka itu nanti insya Allah Allah akan melipat gandakan apa yang sudah kita keluarkan. Nah, di sini ibu-ibu ada kabar gembira bagi para dermawan. Ya, tadi itu saya mengumumkan di pimpinan daerah Bu, kita itu kadang-kadang mendapatkan wakaf tanah, tetapi kemudian tidak bisa bangun itu ya kasihan yang mewakafkan gitu Bu ya. Maka kami juga tadi mengajak kepada ibu-ibu, tolong infakkan harta kita. Kita bisa mewakafkan atau menginfakkan harta kita untuk membantu pembangunan tanah yang diwakafkan. Jadi kami dari pimpinan daerah itu mendapatkan wakaf tanah itu 3.130 meter. Tanahnya itu di Domas Bu, di daerah Gresik. Nggih. Nah, yang menginfakkan ini Bu, itu adalah awalnya itu mu'alaf. Awalnya mu'alaf, orang Indo ya, jadi ibunya itu Belanda tapi bapaknya itu orang Indonesia dari Kediri. Nah, kemudian masuk Islam, jadi masuk Islam kemudian tinggal di Rungkut. Waktu itu ada pemecahan wilayah itu, alhamdulillah masuk di Aisyah. Awalnya dia pernah masuk di Muslimat. Terus dia bilang begini, loh kok boleh eling-eling Tuhanku sing biyen ya. Jadi masih terngiang-ngiang dengan agamanya yang lama.
Kemudian akhirnya dia menemukan Aisyah, alhamdulillah, dan sekarang juga sudah bisa belajar ngaji dan sekarang menjadi pimpinan harian di Aisyah, yaitu Bu Joana Hendrawati. Nah, beliau adalah pengusaha ekspor rotan, Bu. Nah, kemudian alhamdulillah tanah itu dihibahkan kepada Aisyah. Tentunya kalau ke Aisyah berarti menjadi milik Muhammadiyah. Nah, itu Bu kemarin itu sudah digambar. Gambarnya itu Masya Allah bagus sekali. Yang nantinya insya Allah akan dipakai pesantren putri Aisyah. Jadi pesantren putri Aisyah, dan di situ ada masjid dan aula yang besar. Gambarnya itu di tengah-tengahnya ada gambar Ka'bah. Ada bukan Ka'bah, bukan gambar, miniatur Ka'bah. Sehingga nanti bisa dipakai untuk manasik. Jadi karena kita itu punya KBIH, Bu. Kita itu punya KBIH, tetapi kalau manasik di asrama haji. Anak-anak itu juga sering ada manasik haji, tetapi kita selalu nyewa di asrama haji. Nah, itu kemudian dari Muhammadiyah itu menginginkan kita itu punya tempat. Nah, kenapa kok di Gresik? Nah, di Gresik ini saya ceritakan supaya nanti ada yang tumbuh. Oh iya, aku tak melok. Sedekah mungkin dari cabang Karangpilang sekian. Begitu ya, Bu ya. Dihitung itu biayanya itu 3M, Bu. 3M. Nah, kemudian saya melihat di Gresik, kalau Ibu pernah ke Gresik alun-alun nggih? Pernah. Di situ ada Masjid Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, di situ itu adalah miniatur Bir Ali. Nah, sehingga nanti kalau kita mau Gresik, mau manasik haji, maka mikotnya bisa di sana, dan nanti menuju Mekahnya itu ada di Masjidil Haramnya itu ada di Domas atau di Menganti ya, Bu ya, di situ. Nah, itu gambaran kita di Muhammadiyah. Jadi memang banyak banyak orang-orang yang ingin mewakafkan tanahnya, tetapi bagaimana kita membangunnya itu. Nah, untuk itu kami ajak kepada ibu-ibu sekalian, barangkali ikut andil dalam pembangunan itu. Itu adalah merupakan infak kita, sedekah kita yang nantinya akan kita ambil ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu ada kabar gembira bagi para dermawan. Yang pertama, didoakan malaikat. Ketika kita itu infak, maka malaikat akan berdoa, Allahumma timufiqon kholafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Jadi apa yang kita infakkan itu pasti, bukan insya Allah lagi, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang medit, nggak mau infak, Bu, Allahumma timumsikan talafan. Ya Allah, jadikanlah rusak hartanya orang-orang yang medit. Ya, maka insya Allah ibu-ibu Aisyah ndak ono sing medit tok, Bu, ya. Masya Allah nek dikongkon infak ngono langsung ya. Nah, meskipun tidak banyak, yang penting kan bukan banyaknya ya, Bu ya. Ya, tapi yang penting kita itu kepedulian kita itu tadi loh, Bu. Indahnya berbagi tadi itu ada di dalam diri kita. Yang kedua, meluaskan pintu rizki. Jadi kalau kita itu sering berbagi, maka insya Allah pintu rezeki itu akan terbuka luas ya. Sebagaimana di dalam surat At-Tolaq ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiqu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah kamu berinfak ketika kamu diberikan keluasan rezeki, dan barang siapa yang disedikitkan atau yang ditakar oleh Allah rezekinya, artinya rezekinya itu tidak banyak,
falyunfik mimma atahullahu, maka bernafkahlah atau berinfaklah sesuai dengan apa yang diberikan kepadamu. Kalau umpamanya gaji pensiunan niku saiki, dulu waktu belum pensiun itu banyak gitu ya. Pensiunan, gaji pensiunan itu cuma sedikit. Tapi nanti diberi anaknya banyak. Nah, itu nanti maka kita harus perhitungkan. Nah, itu kita infakkan setiap bulan. Nah, itu kalau sedikit demi sedikit kita infakkan, insya Allah Allah akan mengganti apa yang kita infakkan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah itu tidak akan memaksakan, tidak akan memaksakan seseorang itu untuk kudu infak sing akeh, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Termasuk ibadah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan kepada hambanya kecuali apa yang dia usahakan. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Sesungguhnya Allah itu akan menjadikan setiap kesulitan itu ada kemudahan. Maka di dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra itu disampaikan sampai 2 kali. Sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Makanya ibu-ibu, ketika kita mendapatkan kesulitan, maka kita hanya berharap kepada Allah untuk diberikan kemudahan. Jadi jangan sampai dengan jalan yang lain, bahwa kita itu punya Allah yang selalu membantu kebutuhan kita. Kemudian mendapatkan keberkahan. Nah, jadi ketika kita ini membagi, ketika kita berbagi, maka di situ adalah ada keberkahan. Barokah ya, nek jere wong Jawa berkat. Sampeyan mau mari teko ndi? Mari teko pengajian oleh berkat ya. Jadi kita itu barokah, itu manfaat. Jadi apa yang kita infakkan, apa yang kita keluarkan, kalau kita itu sering berinfak, maka kita sering melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau kita ini tidak sering memberi, maka sesungguhnya harta kita ini tidak ada manfaatnya. Kemudian Allah juga akan melipat gandakan harta kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi kalau ibu-ibu berinfak untuk Aisyah, berinfak untuk Muhammadiyah, itu adalah berinfak di jalan Allah. Jadi apa yang kita keluarkan itu berarti kita sudah menafkahkan harta kita untuk jalan Allah. Kamatsali habbatin, sebagaimana kita itu menyemai benih. Ambatat sab'a sanabila, maka benih itu akan tumbuh fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi akan tumbuh 7 bulir. Nah, ini saya gambarkan adalah sebuah pohon padi. Ketika kita menanam gabah satu, gabah nggih Bu, nggih gabah niku padi niku nggih ditandur terus tumbuh. Nah, padi yang satu itu nanti akan tumbuh 7 bulir. Itu paling sedikit Bu. Saya lihat kalau saya itu enggak pernah punya sawah Bu, dari kecil itu. Ibu saya yang enggak punya, mbah saya enggak punya, suami saya juga enggak punya, mertua enggak punya sawah. Jadi saya itu enggak pernah pergi ke sawah. Tapi alhamdulillah bisa menikmati hasil sawah. Nah, tapi saya pernah memperhatikan padi. Ya, padi itu ternyata setelah tumbuh kemudian kan dipanen itu ya, dini dulu. Di apa ya istilahnya maton nggih. Kula mboten paham ngoten niku. Maton niku kan
padi itu kan disepior terus kok nek kapane terek niku kan ngumpul nggih. Tapi kalau itu dibiarkan ndak akan bisa tumbuh, ndak akan bisa ini tumbuh buah, nggak akan bisa tumbuh padi lagi. Maka jarene wong Jawa niku dimaton, iku wayahe maton ngono lho ya. Iku parine wayahe maton. Nah, itu kemudian diberi jarak-jarak gitu nggih. Nah, ditandur. Nah, wayahe tandur. Nah, maka akan terpecah menjadi banyak. Nah, dari satu pohon itu tumbuh 7 bulir. Dari 7 bulir itu satu bulirnya pasti lebih dari 100 gabah. Nah, artinya apa? Ketika kita infak katakan 1000, maka itu akan menjadi 7000, bahkan Allah akan melipat gandakan menjadi 700.000. Tapi yo terus ojo golek ibu. Kok mari, aku mau lo ngisi kaleng iku 1000. Terus saiki jarene Bu Soifah mau ndek omah iso dadi 700.000, sik tak deloki dompetku iso dadi 700.000. Mboten wedi ta Bu ning ngoten Bu nggih. Nah, artinya apa? Ibu, kita itu dijaga kesehatan oleh Allah. Itu adalah sebuah yang rezeki yang luar biasa. Sehat itu adalah kekayaan yang luar biasa, ya. Coba kalau kita itu tidak sehat Bu, berapapun uang habis untuk berobat, ya. Tetapi kalau kita sehat, maka insya Allah, ya, kalau kita itu sakit loh Bu ya. Saya itu pernah sakit. Saya itu biasanya sakitnya itu kan flu apa gitu ya. Nah, tapi tidak tahu begitu ditinggal bapak pergi duluan itu Bu. Saya itu sakit sampai 2 bulan sampai diinfus itu, padahal tidak pernah saya itu. Ya Allah, rasanya sakit itu kok koyok gini yo gitu ya. Tidak tahu, mungkin saya juga terpapar COVID, tapi saya tidak mau dibawa ke rumah sakit kayaknya gitu ya. Nah, tapi rasanya sakit sekali, makan tidak enak, tidur juga tidak enak, ya. Tetapi Masya Allah dengan sehat itu, maka dengan kita pernah merasa sakit, maka kita merasakan bagaimana indahnya ketika kita itu sehat. Kalau kita tidak pernah sakit Bu, nek ana wong lara kok ngalem bae ya iku lara kok. Ternyata sakit itu ya memang betul-betul sakit itu ya. Nah itu ya. Jadi dengan kita merasakan sakit itu, ketika kita kita sehat itu kita bisa bersyukur kepada Allah. Nah itu. Kemudian dari satu biji gabah itu tumbuh menjadi 700 gabah tadi. Nah itulah prinsip atau filosofi daripada gabah yang tentunya itu harus kita tanamkan ke dalam diri kita, sehingga betul kalau dikatakan Rasulullah kepada Bilal tadi, kamu jangan pernah merasa hartamu itu akan berkurang. Jadi semakin kita berikan ke orang lain, maka Allah semakin mengganti dengan yang lebih baik. Ya seperti tadi Bu, tanaman, ketika tanaman itu kita putik, maka akan tumbuh. Coba kalau Ibu melihat tanaman, ya, kalau Ibu punya tanaman, pucuknya dipotong, nanti timbul 1 cabang atau 2 cabang Bu, 2, bahkan kadang-kadang 3. Artinya ketika harta kita itu kita infakkan, maka sesungguhnya Allah itu memberikan harta yang lebih dari apa yang kita keluarkan. Yakin itu, kalau kita itu yakin, maka kita tidak akan menjadi orang yang kikir. Kok Aisyah kok aku gak seneng melo Aisyah iku kok bolak-balik iku urunan naik. Nah jangan Bu, insya Allah itu adalah lahan kita. Coba kalau kita itu hidup di lingkungan yang mampu semua, kadang-kadang itu kita itu aku iki duwe barang akeh tak kekno sapa yo, wis gak tahu aktif na organisasi, gak kenal tanggane. Nah, maka itu kita akan menjadi orang yang kesulitan, kita akan menjadi orang yang kebingungan. Tetapi dengan kita ini berorganisasi, maka insya Allah kita banyak teman, dan kemudian kita juga bisa berbagi. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu selalu melipat gandakan
apa yang memang Allah kehendaki dari harta yang sudah kita infakkan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang kalau kita ngomong dengan memberi, ya memberi, kita ngomong ayo memberi, itu kadang-kadang tidak semua itu orang itu suka, ya. Kadang-kadang itu kita itu ada orang meminta pun itu kadang-kadang kita masih saya itu loh nggak punya. Nah, kita itu kadang-kadang itu sering memiskinkan diri. Maka insya Allah Ibu Aisyah tidak. Kenapa? Ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa ana inda dzanni abdi bi. Saya itu tergantung prasangka hambaku, kata Allah itu begitu. Jadi kalau kita itu aku ini miskin, maka Allah akan memiskinkan kita. Maka kita sebagai ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi Aisyah, maka mari kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang kaya. Coba kita perhatikan di dalam diri kita. Kalau kita ini diuji oleh Allah sakit, ya satu tubuh ini ada yang sakit, mamanya mata saja ya Bu ya, mata kena katarak, ya. Kalau sekarang ada bantuan BPJS ya, tapi BPJS itu kita juga bayar kan Bu tiap bulan, itu kan uang kita sendiri. Nah, tapi kita merasa terbantu. Nah, kalau enggak pakai BPJS Bu, operasi katarak 1 itu bisa 22 juta. Ya. Ada kelasnya Bu. Kepengin sing gak loro ta? Apa sing kepengin loro-loro titik? Oh, nah, itu ya. Apa sing kepengin loro akeh? Nek sik isek krasa loroe regane 5 juta. Nek rasane iku lorone mek titik 10 juta. Nek gak krasa loroe iku 22 juta. Loh, itu loh Bu. Nah biasanya orang-orang, nah nek sing wis gak duwe duit Bu, wis gak apa-apa loro-loro titik gak apa-apa timbangane aku ngetokno duit. Nah, maka kita bersyukur dengan mata kita yang sehat ini. Makanya jangan kita dengan mata yang sehat ini kemudian kita itu dipakai untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi kalau kita dibuka HP gini Bu, kadang-kadang itu kan gitu ya Bu ya. Dibuka HP gini kok ono gambar. Nah, itu segera dihapus Bu ya. Jangan malah kepengen ditonton ya. Nah, kita melihat yang manfaat saja. Nah, itu ya. Jadi dengan perkembangan teknologi ini Bu, Masya Allah kita itu wanti-wanti kepada anak-anak kita. Makanya berapa 3 jam ya anak-anak itu harus berhenti HP. Itu kalau tidak salah pesan Pak Anies yang tidak jadi presiden itu loh Bu. Ya Allah ya, memang kita itu susah ya Bu ya, milih orang baik itu loh susah ya. Ya, jadi memang kita ini tidak satu ya. Saya itu hanya kurang apa ya, pernah berpikir begini, ya apa ya, seandainya pemilu yang akan datang partai Islam itu jadi satu, oh ya Bu ya, oh itu Masya Allah jadi satu wes, pokoknya partai Islam ngono ya, jadi satu gak terpecah-pecah. Lalu saiki kok PKS pecah sak dapil wis bingung kabeh. Makanya kita itu nyari orang untuk mencari pemimpin yang baik itu Masya Allah sulit sekali. Nah itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita ke depannya itu kita Islam ini menjadi yang nomor 1 begitu. Supaya apa? Kalau syariat Islam itu dijalankan, maka insya Allah yang namanya orang fakir miskin itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena Allah itu sudah menjanjikan di dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi kita carilah kebahagiaan akhirat tapi jangan melupakan kebahagiaanmu di dunia. Jadi kehidupan antara dunia akhirat itu harus seimbang. Jadi gak ono wong sing salat tok gak nyambut gawe, ono sing nyambut gawe tok tetapi gak pernah beribadah. Nah, itulah
insya Allah di dalam wadah Aisyah ini insya Allah kita akan menjadikan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang seimbang, baik itu ibadah kita, kemudian tentang dunia kita. Insya Allah Allah akan memberkahi di dalam kehidupan kita, dan kita insya Allah menjadi orang-orang yang baik, dan nanti pada akhirnya kita semuanya akan menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat buat kita semuanya, dan kalau ada yang salah maka yang salah itu adalah dari diri saya sendiri, dan kalau ada yang benar maka kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tanya jawab. Oke, ya. Jadi mungkin sedikit itu bermanfaat untuk kita semuanya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu kami serahkan kepada pembawa acara, barangkali ada yang bertanya, kalau bisa saya jawab. Kalau nanti belum bisa, di pojok sana ada ibunya Umi Farihah. Ya, saya rotok ndrodek tadi Bu melihat Bu Umi tadi Bu.